Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Maka nikmat yang Allah berikan kepada kita sungguh nikmat yang banyak, yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Sudah seyogyanya kita berusaha mensyukuri nikmat tersebut, dimulai dengan hati kita dengan membenarkan, dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah, dan dengan anggota badan kita dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, pembawa risalah Islam, yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Maka kewajiban kita mengikuti jalan tersebut, jalan keselamatan, baik di dunia maupun juga di akhirat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang Daulah Abbasiyah. Kita masuk pada pertemuan ke-10 insyaallah. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang awal pembahasan tentang Abu Ja'far Al-Mansur. Kita sekarang melanjutkan setelahnya beberapa hal tentang Abu Ja'far Al-Mansur. Kita mulai dari kebijakan Abu Ja'far Al-Mansur. Kita mulai, bismillah. Qala musannif a'malul Mansur, kebijakannya Al-Mansur. Musannif mengatakan, qamal Mansur fi khilafati bi'amalin katsirah tadha'uhu fi dzirwah min ahli al-majdi wa bunatid duwal. Wa fi ma yali bayanu syai'in minha. Tentang kebijakannya Mansur, bahwa Mansur ketika dia berkuasa menjabat sebagai khalifah, dia telah mengambil beberapa kebijakan, yang kebijakan-kebijakan tersebut meletakkan posisinya di puncak yang tertinggi, di puncak dari orang-orang yang memiliki kemuliaan. Wa bunatid duwal, dan dengan kebijakan tersebut dia dianggap sebagai bunat, jamak dari bani, yaitu orang yang mendirikan negara. Kalau dalam istilah sebagian orang kadang-kadang memiliki istilah founding fathers, ya, orang-orang penting yang berjasa mendirikan negara. Maka Abu Ja'far Al-Mansur ada dalam barisan orang-orang tersebut, ya, yang punya jasa mendirikan negara. Dalam hal ini adalah Abbasiyah, ya. Kemudian musannif akan menyebutkan beberapa hal tersebut. Secara umum nanti kebijakannya Abu Ja'far Al-Mansur ada tiga hal. Ada tiga hal, ya. Dan kita mulai sekarang kebijakan yang pertama. Dan kebijakan yang pertama ini kebijakan yang paling panjang dari tiga kebijakannya Abu Ja'far Al-Mansur. Kita mulai dari yang pertama adalah irsa'u da'imud daulah til Abbasiyah wa tawtidul amni. Kebijakan yang pertama adalah menguatkan pondasi negara dan kemudian juga menguatkan keamanan. Kebijakannya yang pertama, menguatkan pondasi negara dan juga menguatkan keamanan. Penulis kemudian mengatakan, wajahatid daulatul Abbasiyah fi ahdihi al-adida minal akhtari ala ikhtilafi masyaribiha wa ashabiha. Fatasaddalaha al-Mansur bi khazmin wa quwwatin. Wa qad ufiqa al-Mansur fi dhalika ila haddin ba'id wa min amthalati tilkal akhtar ma ya'ti. Penulis mengatakan bahwa Daulah Abbasiyah pada masa Abu Ja'far Al-Mansur menghadapi beberapa bahaya. Dan bahaya itu sumbernya dan pelakunya itu berbeda-beda. Pelakunya berbeda-beda, sumbernya beda-beda. Maka Mansur kemudian menghadapi permasalahan tersebut, menghadapi kesulitan tersebut bihazmin wa quwwatin, dengan penuh ketegasan dan kemudian penuh dengan kekuatan. Kemudian musannif juga mengatakan bahwa Mansur itu mendapatkan taufik. Dia berhasil. Berhasil untuk mengalahkan tantangan-tantangan tersebut ila haddin ba'id. Ila haddin ba'id ini kalau kita beri nilai, itu mungkin nilainya sangat baik sekali. Sangat baik, ya. Nilainya itu bukan hanya baik, tapi sangat baik, ya. Hampir mendekati istimewa mungkin. Wa min amthilati tilkal akhtar ma ya'ti. Di antara bahaya-bahaya yang dihadapi oleh Mansur ada beberapa masalah, ya. Masalah yang pertama adalah khuruju ammihi Abdullah bin Ali.
Permasalahan pertama yang dihadapi oleh Mansur adalah pemberontakan pamannya sendiri, Abdullah bin Ali. Ini masalah pertama ya. Baik. Penulis buku mengatakan, karena Abdullah bin Ali walian ala Syam wa Misr mundu an najaha fil qada'i ala jaisi Marwan bin Muhammad fi ma'rakati Zab. Abdullah bin Ali ini pamannya Abu Ja'far al-Mansur, begitu juga berarti pamannya Abdul Abbas ya. Abdullah bin Ali ini itu gubernur di Syam, begitu juga dia gubernur di Mesir. Sejak Abdullah bin Ali ini sukses mengalahkan Marwan bin Muhammad, yaitu penguasa terakhir dari Daulah Umayyah, di mana terkalahkannya Marwan ini dalam perang yang disebut dengan nama Perang Zab di Irak ya. Perang Zab yang ada di Irak. Maka sejak keberhasilannya Abdullah bin Ali tersebut, sejak itu dia diangkat sebagai gubernur di Mesir, atas Mesir dan juga atas Syam ya. Atas Mesir dan juga atas Syam. Kalau ada yang bertanya, Mesir apa saja gitu. Ya paling tidak kalau disebut Syam, paling tidak mencakup Suriah, mencakup kemudian Libanon, mencakup Palestina sekarang, dan termasuk yang dikuasai oleh Israel, dan juga kemudian mencakup Yordania. Kemudian jelas Mesir kemudian juga disebutkan, sehingga wilayahnya Abdullah bin Ali ini luas ya. Kemudian falamma balaghahu mautul khalifah wa tawalla al-Mansur lam yardha bidzalik. Abdullah bin Ali ini ketika mendengar khalifah meninggal, yaitu Khalifah Abul Abbas meninggal, lalu kemudian dia juga mendengar bahwa khalifah penggantinya adalah Abu Ja'far al-Mansur, maka Abdullah bin Ali ini tidak rela. Abdullah bin Ali ini tidak terima. Wada al-Jais alladhi ma'ahu limubaya'atihi huwa. Dia kemudian mengajak tentara yang bersama dengan dia untuk membaiat dia sendiri. Menyeru kepada tentaranya untuk membaiat dia sendiri. Zaiman, alasannya kenapa dia kemudian merasa berhak untuk menjadi khalifah? Karena dia menyangka bahwa Abul Abbas qala lahu khina kallafa bi muharabati Marwan antal khalifah min ba'di. Abdullah bin Ali ini kemudian ingin berkuasa karena dia menyangka, dia salah sangka. Abdullah bin Ali ini ketika Abdullah bin Ali mengutus dia untuk mengalahkan Marwan bin Muhammad, memerangi Marwan bin Muhammad, Abdullah bin Abdul Abbas itu khalifah yang pertama mengatakan antal khalifah min ba'di. Engkau adalah khalifah setelahku. Engkau adalah khalifah setelahku. Apakah betul seperti itu? Allah alam. Mahmud Syakir Al-Khuristani rahimahullah, penulis kitab Tarikh Al-Islami, beliau menjelaskan bahwa ini salah sangka. Salah sangka karena maksudnya Abdullah bin Ali bukan kemudian menjadi khalifah penggantinya, tetapi kemudian menggantikan khalifah mengalahkan Marwan. Bukan sebagai khalifah atas kaum muslimin, bukan. Tetapi khalifah di sini adalah maknanya, makna bahasa, yaitu sebagai pengganti. Berarti penggantinya khalifah mengalahkan Marwan. Bukan pengganti sebagai khalifah kaum muslimin keseluruhan, menjadi kepala negara, bukan. Tetapi menjadi penggantinya Daulah Abbasiyah, penggantinya Khalifah Abul Abbas pada masa itu untuk mengalahkan Marwan. Tugasnya mengalahkan Marwan, sehingga Abdullah bin Ali di sini salah sangka. Salah sangka ya. Baik. Kemudian penulis buku mengatakan ahammal Mansuru amru ammihi wa jahaza li harbihi jaisan bi qiyadati Abi Muslim Al-Khurasani. Mansur menganggap bahwa pemberontakan pamannya ini perkara besar, tidak bisa dianggap sepele. Yang dilakukan oleh Mansur kemudian adalah menyiapkan pasukan di bawah pimpinannya Abu Muslim Al-Khurasani. Fatamakkana min hazimatihi ba'da waq'atin kabiratin inda nasibin fafarra Abdullah. Lalu kemudian terjadi perang, lalu kemudian Abu Muslim ini yang diutus oleh Al-Mansur untuk mengalahkan Abdullah bin Ali, maka Abu Muslim ini menang dan bisa mengalahkan Abdullah bin Ali. Setelah perang besar yang terjadi di Nasibin. Nasibin kalau nggak salah ada di wilayah Irak ya. Jadi perangnya pada waktu itu sebelumnya di Syam kalau nggak salah, itu kemudian pindah ke Irak. Terjadi perang besar itu kemudian di Irak. Fafarra Abdullah. Setelah kalah kemudian Abdullah bin Ali yang memberontak ini kemudian dia lari. Tsumma dzafara bihil Mansur, lalu kemudian ditangkap oleh Mansur. Wasajjanahu, lalu kemudian dia dipenjara. Abdullah bin Ali ini kemudian ditangkap ya, ketangkap. Dia lari lalu kemudian ketangkap.
Wa mata fi sijnihi sanah sab'a wa arba'in ba'da mi'ah. Lalu kemudian Abdullah bin Ali ini kemudian mati di penjara pada tahun 147 Hijriah di Basrah insyaallah ya. Matinya Abdullah bin Ali di Basrah. Sehingga itu pembahasan tentang pemberontakannya Abdullah bin Ali. Kita bahas yang kedua, masalah kedua yang dihadapi oleh Abu Muslim Al-Khurasani masalahnya Abu Ja'far Al-Mansur kaitannya dengan keamanan adalah at-takhallus min Abi Muslim Al-Khurasani sanah mi'ah sab'a wa thalathin. Melenyapkan Abu Muslim Al-Khurasani tahun 137 Hijriah. Baik. Qala lamma alatil khilafah ilal Mansur badala ilal amal ala takhallus min Abi Muslim. Mansur ketika dia segera berkuasa menjadi khalifah, dia bersegera untuk menyingkirkan Abu Muslim Al-Khurasani. Berusaha menyingkirkan. Kenapa? Nah, nanti disebutkan. Wa khasatan ba'da an intaha khatru ammihi Abdullah bin Ali. Terutama setelah masalah yang ditimbulkan oleh Abdullah bin Ali itu selesai. Karena Mansur kemudian satu demi satu menyelesaikan masalah ya. Wa dzalika anna Aba Muslim kana yara anna lahu fadlan 'alal Abbasiyin wa anna ad-daulata innama qamat bihi. Jadi Abu Muslim itu memandang bahwa dia punya jasa besar terhadap Abbasiyah. Punya jasa besar. Karena perannya besar dalam mendirikan negara tersebut. Wa anna ad-daula innama qamat bihi. Dan negara ini, negara Abbasiyah, itu berdiri dengan tangannya dia. Karena jasanya dia ya. Jadi dia merasa menjadi orang yang berjasa sekali. Wa kana Abul Abbas ayyanahu waliyan ala Khurasan wa lahu fiha nufudun kabir. Ketika kemudian negara ini berdiri, Abbasiyah ini berdiri, khalifah pertama Abul Abbas pada waktu itu menunjuk Abu Muslim Al-Khurasani sebagai gubernur di Khurasan. Dan di Khurasan dia punya pengaruh besar. Di Khurasan dia punya pengaruh besar. Faqala aradal Mansur at-takhallusa min khatrihi. Mansur kemudian ingin menyingkirkan bahayanya Abu Muslim karena dia merasa berjasa dan dia kemudian menimbulkan bahaya. Bisa dibilang bahwa dia bisa menyaingi kekuatan khalifah karena pengaruhnya di Khurasan sangat besar. Fa'ayyanahu waliyan ala Syam wa Misr. Lalu kemudian untuk melemahkan kekuatannya Abu Muslim yang dilakukan oleh Abu Ja'far Al-Mansur adalah memindahkannya dia dari yang sebelumnya gubernur Khurasan dimutasi menjadi gubernur Syam dan gubernur Mesir. Tujuannya ya jelas untuk melemahkan kekuatannya Abu Muslim. Wa dzalika liyab'adihi an markazi nufudhihi wa quwwatihi. Tujuannya dipindahkan, dimutasi dari Khurasan menuju ke Syam dan Mesir karena tujuannya untuk menjauhkan Abu Muslim dari pusat kekuasaannya dan pusat pengaruhnya. Pengaruh besarnya di Khurasan. Kalau di tempat baru, otomatis kan dia harus mulai baru. Paling tidak dia butuh waktu untuk kemudian menyusun kekuatannya lagi. Sehingga tujuannya adalah melemahkan. Walakinnal Khurasaniyya rafadha. Tetapi Abu Muslim menolak untuk ditunjuk menjadi gubernur di sana. Waqala dan menjawab, huwa yuwallini ala Syam wa Misr wa Khurasanuli. Dia, Abu Ja'far Al-Mansur, menjadikanku sebagai gubernur di Syam dan Mesir. Wa Khurasanli, padahal Khurasan adalah milikku. Ada kesombongan di sini. Ada melampaui batas di sini. Baik. Fastadrajahul Mansur hatta tamakkana min qatlihi. Sehingga kemudian secara bertahap Mansur kemudian pelan-pelan mengundang dia sampai kemudian nanti dia bisa dibunuh. Dan ini prosesnya panjang ya. Intinya kemudian nanti Abu Muslim Al-Khurasani dibunuh di Madain ya. Bekas ibu kotanya Persia pada masanya. Sekarang tinggal rentuhan saja ya. Dalam istilah Latin sering disebut bahwa nama ibu kota Persia yang terakhir yang dalam bahasa Arab disebut Madain itu namanya Ctesifon ya. Ctesipon, Ctesifon ya. Dalam bahasa Arab disebut Madain. Beberapa informasi yang kita dapatkan disebut Madain karena dia bukan hanya satu kota, bukan hanya satu Madinah saja, tetapi juga Madain, yaitu kurang lebih maknanya sama dengan mudun, yaitu beberapa kota. Ada yang bilang 7 kota ya. Jadi kotanya besar untuk ukuran masa tersebut. Sehingga kemudian nanti Abu Muslim dilenyapkan ya, dibunuh oleh Abu Ja'far Al-Mansur.
Kemudian penulis buku mengatakan wa yumkinuna ijmalul asbab allati addat ila qadlihi bil ati. Alasannya secara umum kenapa Abu Muslim itu dibunuh ada beberapa sebab. Sebab yang pertama, ta'alihi wa ghururuhu 'alal Abbasiyin bi i'tiqadin anna lahul yadut tula fi iqamatid daulatil Abbasiyah. Sebab pertama kenapa kemudian Abu Muslim dibunuh? Yang pertama, dia itu sombong. Abu Muslim sombong, dia merasa tinggi. Dia bukan khalifah, tapi dia kemudian merasa punya jasa. Baik. Bi'atiqadin, dia yakin bahwa annalahul yadutula, dia punya jasa, punya peran dalam mendirikan daulah Abbasiyah. Baik. Kita sampaikan, betul dia punya jasa, tetapi juga tidak perlu untuk sombong seperti itu. Betul dia punya jasa, tetapi memang tidak perlu dengan kesombongan dan melampaui batas yang seperti itu. Yang kedua, musara'atuhu ila safkid dima wa takhallus mimman yara takhallusa minhu duna ruju' ila al-khalifah wa istisyaratihi fi syai'in min dzalik. Ka qatlihi Sulaiman bin Katsir al-Khuzai ahadu du'atil Abbasiyin. Sebab yang kedua, kenapa Abu Muslim dilenyapkan? Karena Abu Muslim ini itu sering terburu-buru untuk menumpahkan darah, membunuh orang dan melenyapkan orang yang dia pandang orang itu harus dilenyapkan. Dan dia ketika mengambil kebijakan untuk membunuh orang, melenyapkan orang, itu tidak konsultasi dulu, tidak kembali kepada khalifah, tidak nanya kepada khalifah, tidak musyawarah dengan khalifah dalam masalah tersebut, padahal dia gubernur, bukan khalifah. Khalifah tidak diajak bicara, sehingga kemudian Abu Ja'far al-Mansur kesal, karena dianggap melampaui wewenangnya. Qatlihi Sulaiman bin Katsir, seperti ketika dia membunuh Sulaiman bin Katsir al-Khuzai, di mana Sulaiman bin Katsir al-Khuzai ini salah satu tokoh penting di balik berdirinya daulah Abbasiyah. Karena itu dalam beberapa referensi yang kita dapatkan, misalkan di Ibnu Katsir disebutkan Abu Muslim ketika sebelum dieksekusi, dia ditanyain oleh Abu Ja'far al-Mansur, kenapa engkau membunuh ini? Kenapa engkau membunuh Sulaiman bin Katsir al-Khuzai? Kenapa engkau membunuh fulan? Kenapa engkau membunuh fulan? Kenapa engkau membunuh fulan? Dan seterusnya. Jadi dibeberkan semua. Dan itu kemudian sebab yang menjadikan Abu Ja'far al-Mansur kesal ya, karena melampaui batas. Perbandingannya mirip misalkan dengan apa yang terjadi dalam terbunuhnya Husain. Terbunuhnya Husain ketika gubernur pada waktu itu, yaitu Ubaidullah bin Ziyad, itu tidak mau konsultasi kepada Khalifah Yazid bin Muawiyah. Dia memutuskan sendiri tanpa minta persetujuannya Yazid, padahal harusnya keputusan ada di tangan Yazid. Sehingga dia melampaui batas. Kurang lebih seperti itu ya. Persamaannya sama-sama tidak nanya kepada khalifah, sama-sama tidak konsultasi. Padahal ini perkara penting. Ini sebab yang kedua kenapa Abu Muslim dilenyapkan. Yang ketiga, nufudhuhul mutazayyid fi Khurasan haitsu annahu bidzalika yushkilu khatran hakikiyan ala daulatil Abbasiyah fima law fakkara fil istiqlal biha. Wa ta'akkada dzalika indama rafadul insiya'a li amril Mansuri bitarki Khurasana wa tawalli Syam wa Misr. Jadi sebab ketiga kenapa dia dilenyapkan, karena kekuasaannya di Khurasan itu besar, bahkan berlebihan. Orang-orang itu takut dengan Mansur. Mahmud Syakir rahimahullah, Mahmud Syakir al-Khuristani, beliau menyebutkan bahwa bisa jadi orang-orang terdekatnya Abu Muslim itu justru gembira dengan terbunuhnya Abu Muslim. Karena Abu Muslim itu orangnya sensitif. Ketika kemudian dia khawatir dengan bahaya yang menimpa dia cenderung mudah untuk membunuh orang. Sehingga bisa jadi orang-orang terdekatnya itu justru bahagia. Karena mereka sendiri sebenarnya mengalami ketakutan. Karena mereka sendiri khawatir. Mereka berpikirnya kurang lebih, jangan-jangan setelah ini saya. Jangan-jangan setelah ini saya. Sehingga masing-masing itu memberikan ketaatannya kepada Abu Muslim itu berlebihan. Berlebihan. Kenapa berlebihan? Karena takut. Karena takut. Takut sekali dengan Abu Muslim. Itu salah satu gambaran bagaimana kekuasaannya Abu Muslim. Haitsu annahu bidzalika yushkilu khatran hakikiyan, di mana kemudian kekuasaannya Abu Muslim yang besar ini itu menunjukkan betapa berbahayanya Abu Muslim dan bisa berbahaya bagi daulah Abbasiyah. Bisa kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Muslim ini menjadi kekuatan yang besar yang bisa menandingi negara, dan itu bahaya kan.
Orang punya istilah negara dalam negara. Sehingga kemudian menantang negara Abbasiyah. Begitu juga kemudian bahayanya fima law faqara fil istiqlal. Kalau kemudian bahayanya kalau Abu Muslim dengan kekuatan besarnya itu berpikir untuk memerdekakan diri. Nah, ini bahaya. Ini juga bahaya, jelas bahaya. Dan hal itu nampak bagaimana kemudian Abu Muslim itu enggan, bagaimana Abu Muslim itu kemudian barangkali berpikir untuk merdeka. Itu nampak ketika diminta untuk menjadi gubernur Mesir dan juga gubernur Syam, rafadul insiyah, tidak cepat-cepat. Enggan untuk cepat-cepat, enggak mau cepat-cepat. Jadi lambat-lambat. Dan itu membuat kesal Abu Ja'far Al-Mansur. Padahal khalifah sudah menetapkan dia jadi gubernur, tapi kemudian dia enggak cepat-cepat. Dia melambat-lambatnya. Taib. Padahal keputusannya jelas, dia harus meninggalkan Khurasan dan kemudian berkuasa di Mesir dan juga berkuasa di Syam. Ala kulli hal kemudian Abu Muslim dilenyapkan, dibunuh di Madain ya, tahun 137 Hijriah. Kemudian Musannif mengatakan wa biqadlihi tamakkana al-Mansur minal qadha'i ala khasmin la yakillu khatran an Abdullah bin Ali illam yakun ashadda khuturatan minhu. Penulis mengatakan bahwa dengan terbunuhnya Abu Muslim, maka Mansur berhasil mengalahkan musuh yang tidak kurang bahayanya dari bahaya yang ditimbulkan oleh Abdullah bin Ali. Illam yakun asyadda khuturanatan minhu. Kalau bukan bahayanya Abu Muslim itu lebih besar daripada bahaya yang ditimbulkan oleh Abdullah bin Ali. Bisa jadi bahayanya Abu Muslim tidak kurang dari bahayanya Abdullah bin Ali. Bahkan bisa jadi bahayanya Abu Muslim itu memang lebih bahaya, lebih besar bahayanya. Karena itu dalam riwayat sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam Bidayah wa Nihayah, sebelum dibunuh dia mengatakan, "Ya Khalifah, ibkini hatta ukhariba a'da'ak." Wahai Khalifah, kurang lebih seperti itu ya. Wahai Khalifah, biarkan aku hidup agar aku bisa memerangi musuh-musuhmu. Abu Ja'far Al-Mansur kemudian menjawab, beliau mengatakan, "Laisa indi aduun a'daminka." Aku tidak punya musuh yang lebih berbahaya daripada dirimu. Tidak ada musuh yang lebih berbahaya daripada Abu Muslim. Sehingga kemudian setelah itu Abu Muslim dilenyapkan. Taib. Allahu taala alam bisawab. Karena itu terbunuhnya Abu Muslim ya kemudian menjadikan masalah selesai ya, menjadikan kemudian masalah menjadi tenang karena tidak ada bahaya yang mengancam. Taib. Sekarang kita bahas masalah yang ketiga. Yaitu pemberontakannya Muhammad bin Abdullah dan juga pemberontakannya Ibrahim bin Abdullah. Dan ini pemberontakan yang terjadi di Makkah, di Madinah, dan juga pemberontakan yang terjadi di Basrah. Taib. Kita bahas khuruju Muhammad bin Abdullah bin Hasan nafsu Zakiyah wa akhihi Ibrahim. Pemberontakannya Muhammad bin Abdullah bin Hasan dan pemberontakan saudaranya Ibrahim bin Abdullah. Qala musannif, ittafaqa Muhammad wa Ibrahim alal khuruj alal Mansur fi waqtin wahid. Muhammad fil Madinah wa Ibrahim fil Basrah wa yumkinu khasrul asbab allati addat ila dzalika fima yali. Jadi Muhammad bin Abdullah, begitu juga Ibrahim bin Abdullah, keduanya sepakat bahwasanya mereka dua bersaudara ini, mereka akan memberontak kepada Mansur dalam waktu yang bersamaan. Sepakatnya Muhammad akan memberontak di Mekah, Ibrahim nanti akan memberontak di Madinah. Kenapa mereka memberontak pada waktu yang bersamaan? Tujuannya jelas, agar sulit untuk ditanggulangi. Ketika barengan kan sulit, lebih berat ya untuk kemudian menghadapinya. Kemudian musannif menyebutkan beberapa sebab kenapa pemberontakan ini terjadi. Sebab yang pertama, itiqadun nafsi zakiyah bi akhaqiyati lil khilafah mundu ayami Bani Umayyah. Walidzalika lam yubayyi' al-Abbasiyin wa dhalla mutakhaffiyan yad'un nasa li nafsihi wa ya'khudhu minhumul bai'ata 'ala dzalik. Sebab yang pertama bahwa Muhammad bin Abdullah yang gelarnya itu nafsu zakiyah, jiwa yang suci, itu gelarnya Muhammad bin Abdullah ya. Dia meyakini bahwa dia itu lebih layak menjabat sebagai khalifah. Dan ini sejak masih adanya Bani Umayyah. Dia merasa lebih berhak. Karena itu dia tidak membaiat Abbasiyah, tidak membaiat Abul Abbas, sebagaimana dia kemudian juga tidak membaiat Al-Mansur. Dan dia kemudian tetap sembunyi-sembunyi mengajak orang agar orang-orang itu kemudian membaiat dia menjabat sebagai khalifah. Itu yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdullah.
Kemudian waqad az'aja hadzal amrul mansur katsiran fa'alakha fi talabi Muhammad wa dhayyaqa ala ahli baitihi wa ala ra'sihim walidihi fasajjanahum min ajli ayyudalluhu ala makani ikhtifaihi falam yadhfar minhum bita'il wa hadha ta'assufun minal mansuri wa dhulmun wa tajawuzun afallahu anhu. Mansur kemudian merasa bahwa masalah yang ditimbulkan oleh Muhammad bin Abdullah ini menyulitkan, sehingga kemudian dia memerintahkan bahwa harus dicari, ditangkap. Baik. Lalu kemudian salah satu cara yang ditempuh oleh Abu Ja'far al-Mansur untuk menangkap Muhammad ini tadi adalah dengan menjadikan posisi dengan memaksa keluarganya untuk menunjukkan di mana tempatnya. Jadi dia menekan, dia kemudian mengirim pasukan untuk kemudian memeriksa keluarganya. Terutama kemudian ditanya adalah orang tuanya. Bahkan kemudian keluarganya itu dipenjara. Dan kemudian ditanya segala macam. Tujuannya agar mereka itu bisa menunjukkan di mana lokasinya Muhammad bin Abdullah. Taib. Tetapi kemudian upaya ini tidak membuahkan hasil. Bapaknya ketika ditanya, dia bilang dia tidak tahu. Kita sampaikan memang tidak tahu. Karena Muhammad bin Abdullah ini sembunyi-sembunyi. Mahmud Syakir Al-Khuristani menyebutkan bahwa dia itu sembunyi sampai menyebut bahwa dia sempat ke Hindia untuk sembunyi gitu. Sampai ke Yaman. Sampai ke Yaman kalau nggak salah, sampai ke India. Mahmud Syakir menyebutkan sampai ke India, kemudian sampai ke Yaman, meskipun kemudian kadang-kadang datang ke Madinah. Baik. Sehingga kemudian keluarganya Muhammad itu ditangkap, dipenjara, dan kemudian mungkin mendapatkan siksaan juga ya. Dan hal ini katanya penulis adalah ta'assuf ya, melampau. Dan ini kezaliman ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Maka ini sebab yang pertama ya. Karena Muhammad bin Abdullah merasa dia lebih layak sebagai khalifah. Sebab yang kedua, kenapa kemudian Muhammad bin Abdullah ini memberontak? Iksasu Muhammad bidzulmil ladzi waqa'a ala ahli baitihi wa malalihi min hayati takhaffi. Idhafatan ila ilhaqi ansarihi wa syi'atihi alaihi bidaruratil khuruj alal mansur. Hatta qala lahu ba'duhum yajibu an tahruj walau kunta wahdak. Sebab yang kedua, kenapa Muhammad bin Hasan ini memberontak? Dia merasa bahwa dia terzalimi. Dia juga merasa bahwa keluarganya terzalimi oleh Mansur sehingga dia memberontak. Begitu juga dia kemudian merasa bosan dengan kehidupan, harus lari ke sini, lari ke sana. Sampai kemudian Mahmud Syakir menyebutkan bahwa saking dia pingin sembunyi, dia itu sampai sembunyi di sampingnya sumur. Jadi di sampingnya sumur itu kayak dibuat lubang gitu ya, dia sembunyi di sana. Sampai kemudian hari gelap, baru kemudian dia bisa keluar. Saking upayanya dia untuk sembunyi. Belum lagi ditambahkan dengan dorongan kuat dari pendukungnya untuk kemudian harus memberontak kepada Mansur. Sampai kemudian sebagian dari pendukungnya mengatakan bahwa yajibu an takhruj walau kunta wahdak. Wajib bagimu untuk memberontak walaupun engkau sendirian. Kita katakan orang yang mengatakan seperti ini salah, keliru besar. Ini sangat-sangat berbahaya. Perkataan seperti ini sangat-sangat berbahaya. Karena bertentangan dengan dalil dan kemudian otomatis resiko yang ditimbulkan sangat besar ya. Sangat keliru, tidak benar ya. Kemudian lihat sebab al-akhir ta'ajjala Muhammad bil khuruj qabla akhihi Ibrahim. Fa'awqa'ahu fi harajin. Al-amru alladhi makkana juyusul Abbasiyin minal qadha'i alaihima wa aqidatan ba'dal akhar. Karena sebab yang kedua ini, karena dia kemudian pengen untuk memberontak, akhirnya dia kemudian terburu-buru. Muhammad terburu-buru memberontak. Dan kemudian lebih awal daripada perjanjian yang dia sepakati dengan saudaranya Ibrahim di Basra. Sehingga Muhammad di Madinah memberontak duluan. Hal ini, terburu-buru ini yang kemudian menjadikan Daulah Abbasiyah bisa mengalahkan dia satu demi satu ya. Karena terburu-buru ini tadi. Menjadi salah satu sebab kenapa dia kemudian kalah. Kemudian Musannif menyebutkan kharaja Muhammad fil Madinah fi awakhir syahri Jumada tsani sanah 145 minal hijrah. Jadi pemberontakannya Muhammad itu terjadi pada akhir Jumada tsani tahun 145 Hijriah.
Maka Mansur kemudian hawalal Mansur inha'a khurujihi bil aman wa taraddadatil kutub bainahuma. Walakin lam tanjah hadhil muhawalat fi sarfihi anil khuruj. Ketika Abu Ja'far al-Mansur tahu bahwasanya Muhammad ini ingin memberontak, berusaha memberontak dan sudah memberontak ya, maka Mansur berusaha menghentikan upaya tersebut dengan memberikan jaminan keamanan. Asal tidak memberontak, asal tidak memberontak. Lalu kemudian bolak-balik terjadi saling mengirimkan surat satu sama lain. Tetapi kemudian upaya ini dengan mengirimkan surat, otomatis mengirimkan utusan ya, itu kemudian upaya ini tidak berhasil. Upaya ini tidak berhasil untuk menggagalkan upayanya Muhammad ini tadi. Karena itu fa'arsala al-Mansuru waliya ahdihi Isa bin Musa fi jaisin kathifin awsahu bi ahlil madinati khairan li'annahumul ahlu wal ashirah wa dzurriyyatil muhajirin wal ansar wa ayyadu Muhammadan ila ta'ah fa in ajaba wa illa qatalahu illa anna Muhammadan asarra ala mauqifihi fadarat bainahuma ma'rakatun qutila fiha Muhammad ba'da an tafarraqa anhu ansaruhu. Jadi setelah upayanya Mansur menghentikan keinginannya Muhammad untuk memberontak ini gagal, maka Mansur kemudian mengirimkan putra mahkotanya namanya Isa bin Musa. Isa bin Musa kemudian dibekali dengan tentara yang besar, di mana Mansur kemudian berwasiat kepada Isa bin Musa sebagai pemimpin pasukan agar bersikap baik terhadap penduduk Madinah. Kenapa? Karena penduduk Madinah, mereka itu kemudian masih punya hubungan keluarga dengan Abbasiyin. Karena kita tahu keluarganya Abbas itu kan pindah ke sana dan banyak familinya masih tinggal di sana dari orang Quraisy dan lain sebagainya. Begitu juga di sana banyak keturunannya orang Muhajirin dan juga keturunannya Ansor. Kemudian perintahnya Mansur juga bahwa Isa bin Musa diperintahkan untuk mengajak Muhammad untuk taat. Untuk taat. Kalau dia menerima maka baik. Kalau kemudian dia tidak menerima, baru kemudian diperangi. Jadi ditawarkan dulu untuk kembali, ditawarkan dulu untuk taat. Kalau nggak mau, baru kemudian diperangi. Tetapi kemudian Muhammad ditawari seperti ini, tetap ngotot. Karena itu terjadi peperangan di antara kedua belah pihak, di mana akhirnya Muhammad ini terbunuh. Sebelumnya kemudian pasukannya Muhammad sendiri itu terpecah belah. Terpecah belahnya salah satunya karena ada tawaran dari Abbasiyah kepada pengikutnya Muhammad untuk diberikan jaminan keamanan selama mereka kemudian mau kembali taat kepada Abbasiyah. Sehingga sebagian dari mereka kemudian keluar dan mereka kemudian tidak ikut serta dengan Muhammad. Baik, kita selesaikan sedikit. Wa fi syahri Ramadan sanami akhom sawa arba'in kharaja Ibrahim fil Basrah. Kemudian pada bulan Ramadan tahun 145, jadi selisih beberapa bulan ya, selisih mungkin 3 bulanan mungkin, atau mungkin lebih ya. Maka Ibrahim, saudaranya Muhammad, itu memberontak di Basrah. Falam yakun hadzuhu afdal min hadzi akhihi haitsu qutila aidan ithra ma'rakatin bainahu wa baina Isa bin Musa. Jadi Ibrahim ini di Basrah, nasibnya tidak lebih baik daripada saudaranya Muhammad di Madinah. Karena nanti Ibrahim ini juga terbunuh dalam peperangan yang terjadi antara pasukan Abbasiyah di bawah Isa bin Musa dengan Ibrahim dan pasukannya. Ba'da an ada minal Madinah bi amril Mansur liqitali Ibrahim. Di mana Isa bin Musa, pemimpin pasukan ini, setelah selesai mengalahkan Muhammad di Madinah, dia kemudian diutus oleh Abu Ja'far al-Mansur untuk pindah tugas ke Basrah mengalahkan saudaranya Muhammad yaitu Ibrahim bin Abdullah. Kemudian Musannif mengatakan wa fi awalil amri kada jaisul Mansur ayyahzima hatta kanat ar-rawakhil tu'addu lil Mansur likay yahraba minal Kufah. Awalnya tentaranya Mansur, tentara Daulah Abbasiyah hampir saja kalah. Bahkan kemudian kuda-kuda itu sudah disiapkan untuk Mansur likay yahrab minal Kufah. Jaga-jaga kalau kemudian pasukan kalah dan kemudian kondisinya Mansur terancam ya karena dekat dengan daerah tersebut. Maka siap-siap jaga-jaga ya. Haitsu kana mu'askarun hunak. Di mana Mansur pada masa itu berkemah di Kufah sehingga siap-siap ya, kalau misalkan kalah. Illa anal hazima fin nihaya lahiqat bi Ibrahim wa man syayyahu. Tetapi akhirnya kekalahan itu kemudian menimpa pemberontak
menimpa Ibrahim dan juga pasukannya. Waqad waqa'atil ma'rakah bainal Basra wal Kufah fi makanin yuqalu lahu Bakhomro. Perang yang terjadi antara pasukan Abbasiyah dengan Ibrahim dan pasukannya itu terjadinya di tempat antara Kufah dengan Basra yang terkenal dengan nama Bakhomro. Kemudian walamma alimal Mansur bidzalika sajada syukran lillah. Ketika dia tahu bahwa pasukannya menang, dia sujud syukur ya, sangat gembira sekali. Dia menangis, mungkin saking gembiranya mungkin. Wa baka limaktali Ibrahim, dan kemudian menangis dengan terbunuhnya Ibrahim. Entah menangis campur aduk ya, sedih dengan gembira. Kemudian laqad kana khurujun nafsi Zakiyah wa akhihi Ibrahim min akhtari ma wajahal Mansur. Walidzalika lamma tamma lahul qadha' 'alaihima tamatsala biqauli syair. Karena itu pemberontakannya Muhammad dan Ibrahim termasuk pemberontakan dan bahaya paling besar yang mengancam Mansur. Karena itu, ketika pemberontakan ini selesai, Mansur itu seperti yang dikatakan oleh syair. Seorang penyair mengatakan, fa'alqad asoha wastaqarra bihan nawa, kama qarra ainan bil iyabil musafiru. Ketika kemudian orang melemparkan tongkatnya, ya, orang musafir melemparkan tongkat, wastaqarra bihan nawa, lalu kemudian dia menetap di situ. Karena orang musafir pergi biasanya bawa tongkat. Ketika tongkat dilemparkan, kama qarra ainan bil iyabil musafiru. Maka ketika tongkat dilemparkan, tongkat ditombakkan, diletakkan di tanah, itu menunjukkan bahwasanya dia sudah tidak lanjut untuk safar, sudah berhenti. Sudah balik ya. Kama qarra ainan bil iyabil musafiru. Sebagaimana kemudian gembira dengan kembalinya musafir. Maksudnya bahwa Abu Ja'far Al-Mansur itu seakan-akan ketika pemberontakan itu berhasil dipadamkan, itu seakan-akan kemudian keadaan kembali seperti semula. Dan dia merasakan kebahagiaan. Sebagaimana keluarga itu senang dengan kembalinya musafir dari keluarganya sendiri. Sehingga sangat gembira dengan kembalinya musafir dari keluarganya. Sama seperti itu kegembiraan yang dirasakan oleh Mansur ketika pemberontakan yang paling besar yang dihadapinya itu kemudian dipadamkan. Wat ma'anna ila istiqrarir khilafatil Abbasiyah, dan Mansur kemudian tenang ya dan nyaman dan menjadikan kemudian Daulah Abbasiyah stabil setelah pemberontakan ini berhasil dipadamkan. Karena itu pemberontakan ini kemudian manfaatnya tidak lebih baik daripada manfaatnya bisa dikatakan minim ya dibanding madharat yang ditimbulkan. Dan pemberontakannya Muhammad dan juga Ibrahim, sebagaimana juga pemberontakannya Abu Muslim Al-Khurasani, disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Minhajus Sunnah Nabawiyah. Dan secara umum Ibnu Taimiyah kemudian menyimpulkan bahwa akibatnya tidak lebih baik. Pemberontakan yang dilakukan akibatnya itu lebih buruk, tidak lebih baik. Karena itu Islam melarang pemberontakan. Islam melarang pemberontakan. Allah dan Rasulnya melarang pemberontakan. Semoga ini menjadi ibrah karena pemberontakan yang ada ini kemudian gagal. Dan akibatnya mereka kemudian mengalami kesulitan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.